Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pertolongan Tuhan telah nyatakan. Saya percaya untuk setiap kita yang Tuhan izinkan bisa berpuasa, pasti sudah melalui dengan baik sekali. Dan yang paling penting, hati yang kita bawa kepada Tuhan. Kalaupun ada yang belum sempat berpuasa hari ini, tapi saya juga percaya bahwa ada hati yang boleh dinaikkan kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita kumpulkan hati-hati kita. Kita biarkan Tuhan yang menggenggam dengan tangannya. Supaya setiap kita bisa menaikkan pujian dengan hati yang sama. Ditujukan kepada Tuhan kita Yesus. Allah yang bersimpati dan yang mengasihi kita. Itu adalah tema persekutuan doa pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita untuk bersama. Kita akan memujikan pujian kepada Tuhan kita. Kita minta Tuhan boleh menolong kita agar kita bisa merasakan anugerah demi anugerah, kasih demi kasih yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Mari kita bersama mengangkat pujian ini. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Tak berawal dan berakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Tak berawal dan berakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat,
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah datang dengan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga pujian itu boleh lahir bukan sekedar dari bibir mulut kami bertutur, tapi hati kami juga berkata-kata kepadamu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memimpin ketika kami berdoa bersama, ketika kami memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar ini ketika kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, biarlah kembali kami disapa Tuhan, kami dikuatkan kembali. Karena ada Allah yang bersimpati dalam hidup kami yang hina dina ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hati setiap kami dan berkati hamba-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Doa Sabtu yang lalu, penginjil Henny sudah mengajak kita untuk melihat sekilas tentang Yohanes 3 ayat 16. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya itu tidak binasa. Dan saya ingin melanjutkan dengan sebuah bacaan yang terambil dari Roma 5. Mari kita akan melihat Roma 5 ayat 7 dan ayat 8. Lalu akan dilanjutkan dengan bagian Matius 9 ayat 36. Saya akan bacakan Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih
berdosa. Mari kita lihat Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita berangkat dari bagian Matius 9 ayat 36 tersebut, maka sebetulnya kita sudah sekian kali mendapatkan sebuah penjelasan tentang Allah yang tergerak hatinya. Di dalam versi lain, Allah yang compassion. Di dalam bahasa aslinya itu menunjuk, maka tergeraklah seluruh usus-ususnya Yesus. Atau terjemahan yang mungkin lebih dijabarkan, seluruh jeroannya Yesus itu tergerak. Karena menggunakan perkataan yaitu intestin, itu bisa menunjuk kepada hatinya, parunya, livernya, dan lain sebagainya. Tetapi acap kali lebih dirujukkan kepada sampai pencernaannya Yesus itu yang diekspresikan sebagai sebuah compassion dari Yesus. Dan yang sering diangkat dari bagian ini adalah tentang Allah yang tidak sekedar berempati, tetapi Allah yang bersimpati. Karena kalau kita mencoba mempelajari dari terminologinya, begitu, dari kosakatanya, maka kata empati dan simpati itu acap kali memang coba dibedakan. Nah, saya mencoba untuk search pemahaman simpati itu apa sih? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian simpati adalah rasa kasih, rasa setuju kepada sesuatu, rasa suka, keikutsertaan untuk merasakan sependeritaan, seperasaan, senang, susah, dan sebagainya dari orang lain. Bahkan dalam proses simpati itu sendiri, bukan saja urusan perasaan, melibatkan perasaan dan pikiran. Kalau sampai ada orang nggak bisa tidur, kepikiran sesuatu tentang orang lain, itu dia sudah masuk dalam pengertian yang bersimpati. Dan catatan strong untuk menjelaskan kata compassion ini, itu diberikan sinonimnya adalah simpati. Nah, apakah kita setuju bahwa Yesus di dalam Matius 9 ayat 36 menunjukkan simpatinya yang luar biasa? Saya rasa kita belajar untuk sepakat bahwa itu adalah tindakan Allah yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, tatkala melihat orang-orang yang seperti tidak bergembala. Tetapi ketika kita mencoba membandingkan, misalkan dengan Yohanes 3:16, bahkan kita karena keselamatan yang Allah itu sudah tetapkan, sudah sampaikan di dalam Kejadian, maka apa yang dilakukan oleh Yesus yang keliling kota dan desa, yang bersimpati itu adalah bagian kecil dari simpatinya Allah yang luar biasa. Itu bagian kecil. Karena Allah sesungguhnya sudah menaruh hati, sudah menaruh perasaan, sudah menaruh pikirannya dalam rangka mengasihi manusia yang berdosa. Kita loncat kepada tulisan Paulus di dalam Roma. Jelas dituliskan, mungkin gak ada orang yang mau mati untuk orang benar, tapi untuk orang baik mungkin ada. Itu di ayat 7. Saya lagi tertarik untuk melihat sebuah perbandingan yang dilakukan oleh Paulus.
Dalam hal ini Paulus mencoba untuk mengedepankan orang benar dan orang baik. Orang benar dan orang baik. Bahkan kita mungkin pernah mendengar jadi baik itu mungkin lebih mudah daripada jadi benar. Nah, yang diangkat perkataan benar ini salah satu pemahamannya adalah sebuah pengertian yang judisial terkait dengan law, hukum. Seseorang yang di dalam perilaku tindakan tidak melakukan kesalahan. Lalu dikatakan untuk orang yang benar belum tentu ada orang yang berani mati. Tapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Yang seolah-olah kalau kita melihat pendekatan kualitatif antara benar dan baik, kan seharusnya benar itu menjadi lebih utama. Tapi kenapa ada orang yang lebih berani mati untuk orang yang baik? Perkataan baik ini, saudara-saudara, itu memiliki spektrum pemahaman yang cukup luas. Salah satu yang mungkin ada orang berani mati untuk orang yang baik. Pengertian good man, kata baik ini dimengerti sebagai benefit, sebagai keuntungan. Pendekatannya bukan lagi judisial, tetapi relasional. Pendekatannya adalah sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup saya dan saya mendapatkan benefit dari orang yang baik itu. Sehingga di dalam diri kita mungkin kita akan melakukan sesuatu untuk orang yang baik itu. Karena secara relasional saya memiliki sebuah relasi yang baik dengan dia dan ada benefit yang saya dapatkan. Saudara-saudara, Paulus mau mengatakan di ayat 7, untuk orang benar enggak ada yang mau. Untuk orang yang baik mungkin masih ada yang mau. Lalu ketika masuk di ayat 8, kita siapa? Kita ini siapa begitu? Pendekatan judisial kita ini orang yang salah, orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang melakukan pelanggaran terhadap law, terhadap hukum. Gak ada yang benar. Kita baik juga bukan orang yang baik dalam pengertian yang sudah mendatangkan manfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Kebaikan-kebaikan yang sangat subjektif di dalam diri kita. Kalau orang itu baik, ya aku baik. Kita manusia berdosa memahami kebaikan itu tidak pernah memiliki sebuah pemahaman yang sempurna. Ketika kita berinteraksi orang lain bilang baik, kita enggak rela karena kita pernah punya permasalahan dengan dia dan kita akan mengatakan enggak, orang itu enggak baik kok. Orang lain mengatakan orang itu baik, udah nolong saya. Enggak baik, dia pernah menipu saya. Saudara, di ayat 8 kita itu siapa? Dilihatkan kepada sebuah standar kualitatif benar, bukan kita. Standar kualitatif baik, enggak juga. Tetapi Allah yang bersimpati itu rela mati, bahkan ditegaskan ketika kita masih berdosa. Yang artinya tidak bisa memenuhi sebuah standar baik itu benar ataupun baik. Tetapi ada yang mati buat kita itu, yang berdosa itu, yaitu Kristus. Saudara, kalau kita melihat rancangan keselamatan yang Tuhan itu nyatakan sampai pelaksanaannya, itu hal yang luar biasa. Dan mari coba kita bercermin, apakah ada sesuatu di dalam diri kita yang nampaknya layak untuk diperhitungkan sehingga Allah itu harus bersimpati kepada kita. Karena kata simpati pemahamannya seperasaan, sependeritaan, ikut menanggung. Bukan hanya perasaan tapi ada di dalam pikiran-pikiran orang yang bersimpati. Sebuah lagu mengatakan kita itu ada dalam hatinya Allah. Kita itu ada di dalam pikiran Allah. Kita orang-orang yang berdosa tetapi Allah memikirkan. Allah memasukkan setiap kita di dalam hatinya.
Dan pada akhirnya Allah yang bersimpati itu bukan sekedar Dia kemudian memberikan kepada kita pertolongan, pemeliharaan, dan lain sebagainya, tetapi Dia rela mati bagi kita. Bapak Ibu, itu tindakan Allah yang luar biasa. Seharusnya sebagai orang-orang yang sudah mengalami simpatinya Tuhan, setiap kita pun juga mau membangun hidup agar kita yang tidak benar tetapi sudah dibenarkan, hari ini menjadi ada dan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Itu semata-mata karena Allah sudah bersimpati kepada kita. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami tidak bisa menemukan sebuah alasan mengapa Allah bersimpati kepada kami. Yang kami tahu persis, kami manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak benar, manusia yang tidak baik, yang tidak pernah sanggup memenuhi persyaratan-persyaratan kualitatif di dalam kehidupan kami, sehingga Allah bisa memandang kami. Tetapi tatkala kami masih berdosa, bahkan ketika kami masih berkecimpung dan menghidupi dosa itu, belas kasihan Tuhan sudah mengarah di dalam kehidupan kami. Yang hanya di dalam anugerah-Mu kami dijamah, kami mengenal, kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga ada sebuah pengakuan melalui lidah bibir kami yang mewakili keseluruhan kehidupan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih karena kami tidak sanggup memikirkan betapa luar biasanya simpati Allah kepada setiap kami manusia berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita masuk di dalam beberapa doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita tenangkan hati kita. Kita kembali mengingat firman Tuhan yang baru diberitakan tadi. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena sebagai orang-orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, Tuhan telah datang menyelamatkan kami. Engkau yang merasakan segala penderitaan kami. Engkau rela hidup sebagai manusia di dalam segala keterbatasan tubuh ini ya Tuhan. Engkau rela digoda oleh berbagai godaan. Tetapi satu hal, yaitu Engkau adalah Tuhan yang kudus. Engkau setia menjalani kehidupan-Mu, kehidupan yang suci, sehingga kehidupan yang kudus itulah yang layak Engkau persembahkan di atas kayu salib sebagai satu-satunya korban yang sanggup menghapus semua kesalahan umat manusia di muka bumi ini ya Tuhan. Itulah karya terbesar
yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami, dalam hidup seluruh umat manusia di sepanjang zaman, di segala tempat itu. Terima kasih untuk karya yang begitu luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang telah mengasihi kami manusia yang tidak sepantasnya untuk Kau kasihi ya Tuhan. Tetapi kami boleh mengalami kasih yang besar itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau menyucikan kami kembali. Engkau mengampuni kami dari segala salah dosa kami. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau membangkitkan kami. Engkau mengubah kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena karya pengorbanan-Mu itu begitu luar biasa. Terima kasih untuk hidup baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah mengalami begitu besarnya anugerah Tuhan itu. Ada kalanya kami masih lalai di dalam hidup kami ya Tuhan. Ada kalanya kami masih terjatuh di dalam dosa-dosa kami ya Tuhan. Ada kalanya kami lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kami daripada kami taat kepada Engkau ya Tuhan. Ada kalanya kami lebih mengutamakan kenyamanan hidup kami daripada kami hidup berkorban demi nama Tuhan dimuliakan, demi kebenaran ditegakkan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang sama yang selalu kami jatuh di dalamnya Tuhan. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kembali memohon akan segala belas kasihan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangkitkan kami kembali. Supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Dan kami hidup untuk mempermuliakan nama-Mu. Dimanapun dan kapanpun kami berada. Dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sehingga hidup kami menjadi satu persembahan yang kudus. Yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan puas melihat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami, yang telah membaharui hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa sehubungan dengan Jumat Agung. Hari Jumat nanti kita akan sama-sama mengingat kematian Tuhan. Ada dua hal yang saya rindu kita boleh sama-sama buka suara, sama-sama berseru kepada Allah yang telah bersimpati kepada kita. Dan kita tahu Dia memelihara, Dia menyertai kita. Pokok doa yang pertama, mari berdoa untuk ibadah Jumat Agung di gereja kita dan di semua gereja. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang di atas mimbar, yang di bawah mimbar. Kita berdoa supaya Tuhan menyertai mereka. Terutama kita berdoa bagi hamba Tuhan yang akan berkhotbah. Sehingga kebenaran Tuhan yang disampaikan. Dan lewat kebenaran itu kita meminta keselamatan, pertobatan, perubahan hidup terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang nanti akan menonton, melihat, mengikuti secara online. Ada orang-orang belum percaya di rumah yang mendengar berita itu. Kita berdoa agar lewat pendengaran itu Injil mengubah hidup mereka. Dan yang kedua, secara khusus di gereja kita hari Jumat nanti ada ibadah Jumat Agung sekolah minggu dan disambung dengan EE Kids untuk anak-anak. Berdoalah agar dari kecil mereka boleh mengenal keselamatan dalam Yesus.
Berdoalah kalau ada luka batin dalam hati mereka yang menghalangi mereka mengenal Tuhan, Tuhan ubahkan juga, Tuhan hapuskan itu. Berdoalah agar mereka boleh mengerti arti hidup dalam Tuhan sejak masa kecil. Dua hal ini, mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa berseru kepada Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mengerti Tuhan, bahwa dalam hari Jumat nanti kami Tuhan umat-Mu di seluruh dunia ini, termasuk juga di gereja ini, akan sama-sama mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami akan sama-sama beribadah Tuhan untuk mengingat betapa besar cinta-Mu ya Tuhan, untuk menebus kami orang berdosa ini, kami yang tidak layak menerima kasih-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, baik mereka yang memimpin pujian, paduan suara, singer, penyambut, yang mengoperatorkan teknologi, internet, sound system, semua video Tuhan, semuanya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kuasai tutup bungkus kami yang melayani, agar kami terus bergantung penuh kepada Tuhan, dan kami persembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan. Kami terlebih lagi berdoa untuk hamba-Mu yang akan berkhotbah, secara khusus hari Jumat nanti di gereja ini, Pendeta Jenik yang akan berkhotbah. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu di gereja ini dan juga di setiap gereja, biar kebenaran Tuhan saja yang diberitakan, biar kiranya kebenaran Tuhan yang mengubahkan kehidupan setiap jemaat-Mu yang mendengar. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar melalui firman Tuhan yang diberitakan, kami boleh sama-sama sekali lagi mengingat betapa besar kasih Tuhan, dan itu membawa kami menjalani sisa hidup kami di dunia ini dengan cara yang berbeda, dengan pola yang berbeda, hanya untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau di rumah kami, bagi yang mengikuti secara online, ada orang-orang belum percaya, yang kebetulan mungkin nanti mendengar berita disampaikan. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar lewat pendengaran itu pun mereka yang belum percaya, Tuhan sentuhlah hati mereka, ubahkan mereka, bawa mereka mengenal keselamatan, pengampunan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh gereja Tuhan, keamanan, ketika kami sama-sama akan mengingat Jumat Agung, memperingati Jumat Agung Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan semesta alam, Engkau menjaga bangsa, negara, gereja ketika kami sama-sama beribadah. Tuhan, kami berdoa jauhkan rencana-rencana dari si jahat. Bahkan kami memohon belas kasihan Tuhan, gagalkan rencana-rencana dari orang-orang jahat yang mencoba untuk mengacaukan atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon tutup bungkus setiap gereja, umat Tuhan, persekutuan demi persekutuan, yang hari Jumat nanti kami akan sama-sama beribadah. Kami mohon kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Jumat Agung yang akan dirayakan oleh sekolah minggu di gereja ini, dan kemudian disambung dengan EE Kids yang juga akan diadakan. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, agar keselamatan dari Tuhan hadir dalam diri anak-anak kami, dari gereja ini, dari pos-pos PI yang ikut. Tuhan, kami berdoa memohon, dari sejak kecil mereka boleh mengenal siapa Yesus buat mereka. Dari sejak kecil mereka boleh dimeteraikan oleh kuasa Tuhan. Dari sejak kecil mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan, memiliki hidup baru dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup lakukan itu. Engkau sudah tahu siapa-siapa saja yang akan datang, dan Engkau sayang kepada mereka. Kami berdoa kalau ada luka batin dalam hati anak-anak kami, Tuhan hapuskan itu. Kalau ada dosa yang mengikat mereka, patahkan itu. Kalau ada kuasa jahat yang mencengkeram mereka, lepaskan mereka dari semua itu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap guru sekolah minggu juga yang akan menjadi alat di tangan Tuhan. Biar lewat tutur kata mereka, lewat pelayanan guru sekolah minggu nanti, Tuhan bekerjalah, berkaryalah, nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak kami. Bagi anak-anak kami, kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar seluruh doa ini, karena Engkau adalah Allah yang bersimpati, Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara semua yang mengikuti secara streaming online, ada pokok doa yang terakhir yang kita akan naikkan, itu terkait dengan doa bagi negeri kita. Karena sesungguhnya melewati pandemi ini itu tidak berjalan dengan mudah dan gampang. Ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah kita, terutama di dalam banyak hal, himpitan ekonomi,
dan bahkan kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak pernah kita bisa bayangkan pemerintah kita harus hadapi. Kita berdoa untuk pemerintah supaya mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan juga hati yang takut kepada Tuhan di dalam banyak hal, terutama ketika menelurkan ataupun menentukan satu kebijakan. Mari kita berdoa juga bagi kekristenan, terutama bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan khususnya di Bali, supaya Tuhan juga yang boleh menolong, membantu untuk semuanya berjejaring bersama, melewati banyak penderitaan ini bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, yang bisa saja mungkin di dalam kehidupan kami keseharian, kami tidak mengerti kesulitan-kesulitan apa yang terjadi, yang pemerintah telah alami ya Tuhan. Bayangan kami adalah kami lebih gampang untuk berkata-kata, lebih gampang untuk kemudian memojokkan, lebih gampang untuk kemudian berasumsi-asumsi yang semuanya itu muatannya adalah berangkat dari kesulitan kami, berangkat dari keprihatinan diri kami, berangkat dari kebutuhan hidup kami. Tanpa pernah kami memikirkan dengan egois kepentingan-kepentingan orang lain, kepentingan-kepentingan rakyat banyak, kepentingan-kepentingan yang mungkin saja tidak pernah terlintas dalam pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami salah. Ampuni kami jikalau kami terlalu memojokkan pemerintah kami. Karena sesungguhnya setiap pemerintah itu adalah wakil-Mu ya Tuhan. Pemerintah yang ada di dunia ini Engkau izinkan untuk kemudian dapat memerintah. Semuanya itu di dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin kami ini diberikan hikmat, diberikan hati yang takut kepada Tuhan, diberikan hal-hal yang tentunya ketika memutuskan satu kebijakan itu semua ada rangkaian alur pikir yang jelas dan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami, kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Kami tahu ada banyak harga-harga barang yang sudah mulai merangkak naik. Kami tahu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini karena pendapatan tidak berkembang atau naik, tetapi justru kemudian ada dijumpai pengeluaran bertambah-tambah. Tentunya ini juga memunculkan polemik tersendiri bagi kami. Apakah kami harus kemudian menerima atau kami harus kemudian bersama-sama untuk dapat melewatinya ya Tuhan. Tentunya kami memilih untuk bersama-sama melewatinya, berjejaring bersama, mengerti semua kebutuhan-kebutuhan ini tidak bisa dihindari lagi. Mengerti bahwa semua kesulitan-kesulitan ini harus dihadapi bukan hanya pemerintah tetapi kami semua. Berikan hati yang lapang ya Tuhan bagi kami untuk dapat menerima semuanya ini. Berikan hikmat bagi kami ya Tuhan untuk kami boleh melihat ada jalan keluar yang baik. Kami berdoa khususnya untuk mereka-mereka yang sekarang ini ya Tuhan, yang tidak bisa kemudian membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Biarlah kekristenan hadir di sana. Biarlah gereja juga hadir di sana. Menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk kemudian meringankan kebutuhan rakyat banyak ini ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk banyak gereja untuk peduli tentang hal ini ya Tuhan. Supaya kemudian di keseharian bukan hanya kemudian kami dilihat oleh banyak orang, kami menikmati banyak berkat Tuhan, tapi kami tidak peduli kepada banyak orang di sekeliling kami yang kekurangan, yang papa, yang ada di dalam kemiskinan. Berikan hati ya Tuhan bagi para pemimpin, berikan hati ya Tuhan kepada jemaat semua untuk boleh melihat hal ini, bersehati menjadikan diri alat di tangan-Mu ya Tuhan untuk meringankan banyak penderitaan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan biarlah kami tidak menjadi egois. Kami menyerahkan biarlah kami terus memikirkan apa yang baik.
Kami menyerahkan bukan kemudian kami terus berkutat pada kepentingan diri dan program internal kami. Tapi kami terus, gereja mampu melihat ada orang-orang yang perlu ditolong. Ada orang-orang di luar dan masyarakat di luar yang perlu diringankan penderitaannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap permohonan syafaat kami ini ya Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, itulah simpati dan empati yang telah Yesus nyatakan kepada kita. Izinkanlah kami, para hamba Tuhan, berdoa bagi saudara sekalian yang hadir hari ini, yang ada di dalam ruangan ibadah ini, yang juga di rumah. Dan saya akan memimpin di dalam doa ini. Bila ada luka emosi yang saudara pernah miliki, karena ada perlakuan yang tidak tepat. Bila ada luka pikiran yang saudara pernah punyai, karena perkataan-perkataan yang menyakitkan. Bila ada luka di dalam hidup saudara, karena ada masa lalu yang tidak pernah bisa diselesaikan di hadapan Tuhan. Izinkanlah kami berdoa, buka hati. Biarlah Tuhan yang bersimpati itu kembali menyatakan kasih. Dan peganglah kasih itu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu bersama dengan rekan-rekan berdoa. Bagi umat-Mu dan kami semua. Bila kami saat ini sedang terpuruk di dalam luka hati kami. Bila ada luka emosi ataupun luka pikiran yang sedang menghantui, bahkan mengikuti kami dalam kehidupan ini. Tuhan, saat ini, ketika kami diingatkan tentang kebenaran firman, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang bersimpati dan empati kepada kami. Maka biarkanlah kami membawa hati ini di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau Allah yang bisa membalut. Engkau Allah yang bisa menolong kami untuk mengampuni. Engkau Allah yang bisa menolong kami untuk melepaskan dan menghadapi luka-luka itu. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, bertelut berseru meminta pertolongan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa Engkau kerjakan Tuhan. Cuma terkadang kami tertutup, ditutupi dengan ego kami, dengan kemarahan kami, dengan luka itu sendiri. Lalu emosi kami menjadi terganggu, pikiran kami penuh dengan berbagai asumsi dan banyak hal ya Tuhan. Kami tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya. Kami tidak menjadi berkat sebagaimana yang Engkau tujukan. Karena kami terlalu dihempit dengan luka-luka itu. Kami tidak mau Tuhan. Karya salib Kristus seharusnya cukup membuat setiap kami datang di hadapan Tuhan dengan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Untuk itu pada saat ini, pada malam hari ini, ketika kami kembali mengenang cinta kasih Tuhan, lawatlah hati setiap kami tanpa kecuali. Perkataan yang pernah menyakiti kami, tolong kami untuk hadapi dan taruh di kaki salib-Mu ya Tuhan. Hal-hal yang membuat perasaan kami terluka karena kami tidak diakui atau diremehkan, biarlah kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang sungguh-sungguh dimerdekakan. Hamba-Mu bersama dengan rekan-rekan berdoa bagi kami semua tanpa kecuali. Lawatlah ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir dan memberkati kami. Dan kami bersyukur karena Tuhanlah yang menggerakkan kami untuk bersama boleh bersyafaat pada malam hari ini dalam persekutuan doa pada hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan untuk Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ketika kami mencoba membalas dengan segala perbuatan baik kami, bahkan seluruh kehidupan kami, sesungguhnya kami tidak pernah bisa membalas. Untuk itu biarlah hidup kami, setiap detik, kami sungguh-sungguh hidup hanya untuk Tuhan. Karena sampai pada matinya kami tidak pernah bisa membalas. Tapi kami mau Engkau pakai sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyanyikan pujian Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, Kami berterima kasih ya Tuhan. terlalu dalam untuk dimengerti. Engkau Allah yang baik. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya Tuhan, akal budi pikiran kami tidak sanggup mencerna kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami kembali diingatkan betapa luar biasa kasih dan simpati-Mu kepada kami. Di hadapan manusia, kami bukan orang yang benar. Bahkan mungkin kami bukan orang yang baik. Apalagi di hadapan mata-Mu, Allah yang kudus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diperhitungkan. Tetapi ada satu manusia yang rela mati bagi kami manusia yang berdosa ini. Yaitu Engkau, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Biarlah kami senantiasa mensyukuri kasih-Mu yang ajaib ini. Ya Tuhan, kami mohon agar Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita manusia yang berdosa. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera oleh Allah Bapa yang senantiasa memelihara setiap kita. Pertolongan pimpinan, penyertaan Roh Kudus terjadi atas kehidupan setiap kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Persekutuan doa hari Rabu telah selesai, namun diingatkan kembali besok kita masih akan berpuasa bersama, berdoa bersama. Mungkin ada yang pernah bertanya apa saja yang harus dilakukan. Bila saudara bekerja, saudara tetap silakan bekerja, tapi bawalah puji-pujian dalam hati saudara dan berdoalah untuk beberapa hal. Untuk mempermudah, kami sudah men-share lewat WA gereja. Ada doa-doa di mana kami secara khusus para hamba Tuhan memberikan waktu bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dimulai jam 10 hingga jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu boleh memilih jam-jam di mana Bapak Ibu luang. Kalau di situ tertulis 1 jam, namun kalau cuma kehadirannya hanya 1-2 orang tidak sampai 1 jam. Jadi tentunya kita juga akan menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu yang mungkin hanya beristirahat sejenak karena bekerja. Tapi izinkanlah saya kembali mengajak Bapak Ibu dan Saudara, ambillah waktu. Kami secara khusus memberi waktu bagi Bapak Ibu dan Saudara, maka mari ambillah waktu, pilihlah waktu yang tepat. Lalu jam 7:30 kita akan bertemu kembali bersama lewat Zoom. Kita akan berdoa dengan beberapa pokok doa yang tentunya sedikit lebih berbeda dari hari ini. Dan biarlah kita boleh membawa hati kita kembali bersekutu bersama orang-orang percaya berdoa, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita kembali. Terima kasih untuk waktu yang sudah saudara luangkan.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian sampai bertemu besok hari. Tuhan memberkati.